Berhentilah sejenak dan pikirkan ini bersamaku. Kerja keras tidak akan membuatmu kaya. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Kalau itu benar, tukang bangunan, petugas kebersihan, dan kurir seharusnya jadi orang terkaya di dunia, bukan begitu? Kenyataannya pahit. Kamu bisa bekerja seharian berkeringat dan tetap hidup dalam utang serta kesulitan keuangan. Kenapa bisa begitu? Karena kekayaan bukan hasil dari kerja fisik, tapi dari penerapan prinsip yang tepat. Hari ini, aku akan membagikan 4 prinsip yang telah mengubah hidupku dan bisa mengubah hidupmu juga. Aku masih ingat jelas saat aku sadar bahwa bekerja lebih banyak tidak berarti menghasilkan lebih banyak uang. Aku sangat lelah saat itu. Aku bekerja sampai larut malam, mengambil shift tambahan, dan tetap saja tidak ada yang berubah. Saldo rekening tetap sama, hidupku stagnan. Aku berpikir, apa lagi yang harus aku lakukan? Mungkin kamu juga pernah merasakan frustrasi seperti itu. Sudah berkorban banyak, tapi tetap tertinggal. Kamu kerja lembur, melewatkan akhir pekan, tidak punya waktu untuk keluarga, tapi selalu merasa tertinggal, lelah, dan berutang. Rasanya seperti berlari di treadmill, banyak gerakan tapi tidak maju. Saat itulah aku menemukan tulisan Napoleon Hill. Ada satu kalimat yang membuatku terdiam. Jika kamu percaya kerja keras dan kejujuran saja bisa membuatmu kaya, kamu salah besar. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Aku merasa tertantang, bahkan agak tersinggung, seolah usahaku tidak ada artinya. Tapi akhirnya aku sadar, dia tidak bilang kerja keras dan kejujuran itu tidak penting. Dia bilang hanya itu saja tidak cukup. Kekayaan bukan hasil dari keringat, tapi dari kejelasan tujuan dan penerapan prinsip yang benar. Coba renungkan ini bersamaku. Berapa banyak orang yang kamu kenal kerja keras setiap hari, jujur, berdedikasi, tapi tetap hidup pas-pasan? Orang tuamu, paman atau bibi, atau mungkin kamu sendiri. Kebanyakan orang terjebak dalam pola pikir lama ini. Mau sukses, sekolah yang rajin, cari kerja bagus, kerja keras, dan semuanya akan beres. Tapi benarkah itu berhasil untuk semua orang? Keyakinan itu diwariskan turun-temurun. Tapi sekarang sudah tidak relevan, dan mungkin sejak awal memang tidak pernah benar-benar berhasil. Dunia sudah berubah. Rahasianya bukan bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih cerdas. Kamu bisa memberikan 3 kali lipat tenaga untuk hal yang salah, dan tetap tidak bergerak kemana-mana. Yang kamu butuhkan adalah titik awal yang baru, dan itu semua dimulai dari perubahan di dalam dirimu sendiri, cara berpikirmu. Selama pikiranmu percaya bahwa uang hanya datang melalui penderitaan, kamu akan terus menarik situasi penuh penderitaan dan kekurangan. Mau contoh nyata? Bayangkan 2 orang menjual produk yang sama. Yang satu keliling dari pintu ke pintu di bawah terik matahari. Yang lainnya jualan online, pakai funnel dan strategi yang dia pelajari dari seorang mentor. Siapa yang lebih banyak menghasilkan? Jawabannya jelas. Bukan soal siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang berpikir paling cerdas. Aku ingat seorang pria tua yang aku temui di Chicago. Dia punya 2 pekerjaan, pagi kerja di restoran, malam bersih-bersih kantor. Aku duduk dan bertanya padanya, "Kenapa kamu melakukan semua ini?" Dia menjawab, "Karena ini satu-satunya cara jujur untuk sukses." Aku diam beberapa saat lalu bertanya, "Tapi apakah kamu benar-benar berhasil?" Dia menundukkan kepala. "Tidak. Masalahnya, kita sering bangga pada usaha kita, tapi lupa untuk mempertanyakan hasil dari semua perjuangan itu." Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah yang kamu lakukan hari ini benar-benar jalan tercepat menuju tujuanmu? Atau justru kamu sedang mengulang pola lama yang diajarkan oleh seseorang yang juga terjebak dalam siklus yang sama? Aku tahu ada rasa takut. Takut akan perubahan, takut dianggap malas, takut gagal, takut dikritik. Tapi coba pikirkan, mana yang lebih buruk? Dikritik karena mencoba hal baru atau menjalani hidup yang tidak memuaskan selama 20 hingga 30 tahun? Kamu tidak perlu meninggalkan segalanya dalam semalam. Tapi kamu harus segera mulai memprogram ulang cara berpikirmu. Dan itu dimulai dengan melepaskan keyakinan bahwa penderitaan dan kelelahan adalah tanda kemakmuran. Karena kenyataannya bukan begitu. Aku mengenal orang-orang yang ketika berhenti hanya fokus pada kerja keras dan mulai menerapkan prinsip yang benar, penghasilannya meningkat pesat dalam hitungan bulan. Dan mereka tidak hanya memperoleh uang lebih banyak, tapi juga waktu bersama keluarga, kesehatan yang pulih,
dan kebahagiaan dalam hidup. Itulah kebebasan sejati, dan itulah yang pantas kamu dapatkan, bukan keringat abadi atau perjuangan tanpa henti, tapi pekerjaan yang bermakna dan ringan. Mulailah hari ini dengan satu hal sederhana. Berhenti sejenak dan perhatikan kemana energimu diarahkan, di mana usahamu tercurah. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar membawaku ke tempat yang kuinginkan? Jika tidak, mungkin saatnya berhenti berlari dan mulai berpikir. Kebanyakan orang hidup dalam mode otomatis, mencurahkan tenaga tanpa memahami hukum-hukum yang mengatur hasil yang sebenarnya mereka inginkan. Itu seperti bermain permainan tanpa tahu aturannya, sementara pemain lain tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menang. Begitulah cara banyak orang hidup dalam kegelapan. Mereka bekerja keras, berkorban, tapi tidak mengikuti prinsip nyata yang menciptakan kekayaan. Itulah yang terjadi padaku selama bertahun-tahun. Aku pikir semakin keras aku bekerja, semakin banyak uang yang kudapat, tapi itu justru menahanku dalam kekurangan. Hal ini terjadi karena ketika kamu tidak menerapkan prinsip, kamu hanya mengandalkan keberuntungan, seolah-olah mencoba menjadi kaya dengan mata tertutup dan berharap sesuatu akan terjadi begitu saja. Namun tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segalanya adalah hasil dari sebab dan akibat, termasuk hasil keuanganmu. Jika kamu perhatikan, orang-orang paling sukses yang kamu kenal atau kagumi, belum tentu adalah mereka yang bekerja paling keras. Mereka adalah orang-orang yang paling memahami aturan permainan dan menerapkannya secara konsisten, karena mereka memahami hukum-hukum alam semesta. Mereka tahu bagaimana getaran bekerja, kejelasan tujuan, ketekunan, keputusan, dan kebiasaan. Mereka melakukan hal-hal yang diabaikan orang lain. Begitulah saya. Tanpa gelar universitas dan dengan masa lalu penuh hutang dan keterbatasan, membangun perusahaan yang kini beroperasi di lebih dari 110 negara. Itu bukan karena keberuntungan. Itu karena prinsip. Prinsip-prinsip ini sederhana, tetapi kebanyakan orang mengabaikannya karena memerlukan fokus, komitmen, dan keputusan yang jelas untuk berubah. Namun kebanyakan orang lebih suka percaya bahwa keberuntungan akan menyelesaikan segalanya. Padahal keberuntungan tidak membangun apapun yang bertahan lama, hanya prinsip yang bisa melakukannya. Ada permintaan nyata terhadap apa yang kamu tawarkan, bisa berupa bakat, keterampilan, layanan, atau kisah hidupmu. Namun permintaan itu hanya akan berubah menjadi kekayaan jika kamu tahu cara memosisikan diri, bergerak, dan bertindak secara strategis. Dan untuk itu, kamu harus meninggalkan ilusi bahwa kerja fisik saja sudah cukup. Kamu perlu menjadi penerap prinsip yang sadar dan sengaja. Inilah yang membedakan orang kaya dari mereka yang sekadar bertahan hidup. Apakah kamu kenal seseorang yang bekerja lebih sedikit tapi penghasilannya jauh lebih banyak? Pernahkah kamu bertanya kenapa? Kemungkinan besar orang itu bertindak dengan kejelasan, niat dan strategi. Ia dipandu oleh prinsip, bukan dorongan sesaat. Pertanyaan yang perlu kamu ajukan sekarang adalah, prinsip apa saja yang selama ini telah saya abaikan? Karena selama kamu hanya mengandalkan tenaga, kamu akan terus merasa lelah dan kecewa. Namun ketika kamu mulai menerapkan prinsip yang tepat dan menjadikannya kebiasaan harian, semuanya akan berubah dan berubah dengan cepat. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak waktu, usaha, atau keberuntungan. Yang kamu butuhkan adalah kesadaran yang lebih tinggi. Kesadaran bahwa ada jalan yang jauh lebih cerdas, ringan, dan efektif. Dan itu dimulai dari keputusanmu untuk keluar dari mode pekerja keras dan masuk ke mode strategis yang sadar. Keputusan inilah yang mengangkat saya dari pekerjaan membersihkan lantai di Toronto ke posisi mengajar jutaan orang di seluruh dunia. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan terus mengandalkan tenaga kasar? Atau kamu akan mulai hidup berdasarkan prinsip? Karena itulah yang membedakan mereka yang hanya mencoba dari mereka yang benar-benar makmur. Saat saya pertama kali membaca pidato Albert L. Gray yang ditulis pada tahun 30-an, kata-katanya menusuk hati saya seperti anak panah. Ia menulis, penentu umum dari kesuksesan adalah membentuk kebiasaan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang gagal. Semakin saya merenungkannya, semakin saya menyadari betapa itu berlaku di setiap aspek kehidupan saya. Orang gagal tidak suka mempelajari prinsip, tidak suka melakukan refleksi diri.
tidak suka disiplin, dan tidak suka bertindak dengan kesadaran. Dan yang paling menarik, sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang mereka hindari. Mereka hanya lari dari rasa sakit, dari perubahan, dari kebenaran. Lebih mudah mengatakan bahwa dunia tidak adil, bos kejam, negara sedang krisis, atau orang lain hanya beruntung. Tapi jauh lebih sulit untuk mengakui bahwa hidupmu macet karena kamu telah menghindari hal-hal yang sebenarnya harus kamu lakukan. Dan lihat, saya tidak mengatakan ini untuk menghakimimu. Saya mengatakan ini karena saya sendiri dulu seperti itu. Saya menghindari buku, saya menghindari berpikir. Saya dulu enggan mengubah rutinitas saya karena lebih suka percaya bahwa saya adalah korban dari kehidupan. Sampai suatu hari dalam keheningan, saya menghadapi kebenaran dan berkata, bukan dunia yang harus berubah, tapi saya. Dan dari situlah saya menyadari sesuatu yang sangat penting. Alasan utama mengapa kebanyakan orang tidak berkembang adalah karena mereka secara tidak sadar menolak segala hal yang sebenarnya bisa mengubah hidup mereka. Kenapa? Karena hal itu membutuhkan usaha mental, butuh keluar dari kebiasaan otomatis. Otak manusia telah diprogram sejak zaman dahulu untuk menghemat energi, menghindari ketidaknyamanan, dan mencari perlindungan. Namun perlindungan itulah yang justru menjadi penjara. Saya masih ingat seorang pria yang saya temui saat memberikan seminar untuk kelompok kecil. Ia terpelajar, rajin, dan dihormati di bidangnya, namun hidupnya selalu dipenuhi frustrasi. Ia terus-menerus mengeluh tentang kurangnya waktu, tekanan yang terus datang, dan keuangan yang tidak pernah seimbang. Suatu hari, setelah seminar, ia datang dan berkata, "Bob, saya tidak mengerti. Saya sudah melakukan semuanya dengan benar, tapi tidak ada yang berubah." Saya bertanya, "Apakah kamu mempelajari prinsip-prinsip kesuksesan setiap hari?" Ia menjawab, "Saya tidak punya waktu untuk itu." Dan disitulah masalahnya. Ia mengira belajar itu hanya kemewahan, padahal sesungguhnya itulah fondasi dari segalanya. Beberapa bulan kemudian hidupnya runtuh. Ia kehilangan pekerjaan, pernikahannya, bahkan kesehatannya. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia hidup tanpa dasar, tanpa struktur, tanpa prinsip yang kuat. Jika kamu membangun rumah di atas pasir, cepat atau lambat rumah itu akan roboh. Selalu roboh. Rasa sakit karena menghindari kewajiban itu diam-diam terus tumbuh seperti tetesan air yang melubangi jiwa. Namun di sisi lain, ada mereka yang memilih untuk menghadapi, yang memilih melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain, belajar setiap hari, memvisualisasikan tujuan, menyesuaikan arah, menata ulang keyakinan, dan melatih pikiran seperti otot. Itulah yang benar-benar mengubah permainan. Apakah kamu sadar bahwa orang-orang yang paling sukses biasanya memiliki kebiasaan sederhana namun konsisten? Mereka bangun pagi, membaca, merencanakan, dan merenung. Mereka melakukan hal-hal yang diabaikan oleh mereka yang gagal. Bukan karena itu mudah, tapi karena mereka paham bahwa harga dari disiplin jauh lebih ringan daripada harga dari stagnasi. Dan inilah kenyataan pahitnya. Selama kamu terus menghindari hal yang tidak nyaman, kamu juga akan terus menghindari pertumbuhan yang datang bersamanya. Tahukah kamu apa yang tidak disukai orang-orang yang gagal? Mereka tidak suka berinvestasi pada diri sendiri, tidak suka meluangkan waktu untuk mempelajari kemakmuran, tidak suka mengevaluasi pola pikir mereka, dan tidak suka duduk dalam keheningan bersama pikiran mereka sendiri. Mereka lebih memilih kebisingan, gerakan tanpa arah, dan gangguan. Semua ini mudah dikenali. Lihat saja apa yang kamu hindari. Perhatikan apa yang selalu kamu tunda. Di sanalah kuncinya berada. Apakah kamu takut melihat saldo rekeningmu? Maka lihatlah, apakah kamu selalu menunda belajar tentang investasi? Mulailah hari ini. Apakah kamu terus bilang, "Saya tidak punya waktu"? Maka berhentilah dan periksa dengan jujur kemana sebenarnya waktumu digunakan. Karena saat kamu memindahkan fokus dari alasan menuju tanggung jawab, semuanya mulai berubah. Dan ini berlaku di semua aspek kehidupan. Orang-orang yang gagal dalam hubungan biasanya menghindari percakapan sulit. Yang gagal dalam kesehatan menghindari kenyataan tentang apa yang mereka makan. Yang gagal secara finansial menghindari melihat kondisi keuangannya sendiri. Mereka menghindari belajar, menghindari perubahan. Dan itulah pola yang berulang.
Kegagalan selalu dipelihara oleh pelarian dari kebenaran. Tapi kamu tidak harus hidup seperti itu. Kamu bisa bahkan hari ini juga memilih untuk menjadi seseorang yang melakukan apa yang dihindari orang lain, yang berani menghadapi, yang berkembang, yang berubah sepenuhnya. Pada akhirnya, satu-satunya perbedaan antara orang yang hidup terpenjara dan orang yang hidup dalam kebebasan adalah kesediaan untuk melakukan hal-hal yang tidak mau dilakukan orang lain, bahkan hal yang kamu sendiri enggan lakukan, tapi kamu tahu itu perlu. Kekayaanmu ada di sisi lain dari ketidaknyamanan dan hanya akan muncul saat kamu berhenti lari dan mulai bertindak. Itulah yang saya lakukan dan yang telah dilakukan oleh ribuan orang di seluruh dunia. Banyak orang mencoba mengubah hidup mereka dengan melakukan segalanya dengan benar di luar. Tetapi di dalam mereka masih terjebak oleh keyakinan lama yang membatasi diri mereka sendiri. Itulah mengapa bahkan ketika mereka mendapat peluang mereka merusaknya. Saat mereka mendapatkan uang tambahan, mereka menghabiskannya. Saat mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji bagus, mereka tetap merasa tidak aman dan tidak cukup layak. Masalahnya bukan di dunia luar, tapi pada program internal di dalam pikiran. Ini hal yang jarang dibicarakan orang, tapi saya akan katakan dengan jelas, kamu tidak akan pernah hidup dalam kelimpahan jika pikiranmu diprogram untuk kekurangan. Sebagian besar orang tumbuh besar dengan mendengar kalimat seperti, uang tidak tumbuh di pohon, susah cari uang, orang kaya tidak masuk surga, atau bahkan lebih parah, kalau saya terlalu kaya, saya akan kehilangan nilai-nilai saya. Pikiran-pikiran ini tertanam begitu dalam, sehingga kita tidak lagi menyadarinya sebagai keyakinan, tapi memperlakukannya seperti kebenaran mutlak. Tapi coba pikir, kalau kamu percaya, bahkan tanpa sadar, bahwa punya uang itu salah atau berbahaya, bagaimana bisa mempertahankannya? Pikiranmu akan selalu menemukan cara untuk menjauhkan apa yang kamu tolak jauh di dalam dirimu. Saya ingat seorang pria muda di salah satu seminar saya. Dia cerdas, karismatik, dan berbakat, tapi selalu hidup dalam utang. Dalam diskusi kelompok, dia mengungkapkan bahwa ayahnya sering berkata, "Orang kaya itu tidak jujur. Kalau kamu punya uang terlalu banyak, pasti ada yang menjatuhkanmu." Keyakinan itu melekat kuat dalam pikirannya. Walau dia punya semua kemampuan untuk sukses, setiap kali dia mulai berkembang, dia malah mundur. Seolah ada suara di dalam dirinya yang berkata, "Hati-hati, berhasil itu berbahaya." Mungkin kamu juga punya perasaan seperti itu. Rasa takut yang diam-diam terhadap kemakmuran, rasa tidak nyaman dengan ide menghasilkan uang besar, atau keyakinan bahwa kamu tidak layak atau akan kehilangan segalanya. Jika kamu merasa begitu, ketahuilah bahwa tidak ada yang salah dengan dirimu. Itu hanya cerminan dari program yang telah tertanam dalam dirimu, dan setiap program bisa diubah. Neuroscience telah membuktikan bahwa pola pikir bisa dibentuk ulang melalui pengulangan, visualisasi, dan emosi. Ini bukan sekadar teori, ini fakta ilmiah. Itulah yang saya lakukan beberapa dekade lalu saat saya masih tenggelam dalam utang. Setiap hari saya menulis di selembar kertas, "Saya pria kaya, saya pemimpin dunia, saya hidup dalam kelimpahan." Saat itu terdengar seperti lelucon karena kenyataan saya sangat berlawanan. Tapi perlahan-lahan, ada sesuatu dalam diri saya yang mulai berubah. Dan saat kamu berubah dari dalam, dunia luar akan ikut berubah. Kuncinya adalah mengambil kendali atas getaran batinmu. Segala sesuatu di alam semesta bergetar, termasuk pikiranmu. Getaran yang kamu pancarkan adalah frekuensi yang kamu tarik. Jika kamu memancarkan rasa takut, kekurangan, atau rasa bersalah, maka itulah yang akan datang padamu. Perubahan sejati dimulai ketika kamu memilih untuk hidup di frekuensi yang baru. Saat kamu mulai memancarkan rasa syukur, keyakinan, dan perasaan layak menerima, kelimpahan akan menemukan jalan menuju hidupmu, bukan karena sihir, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Sebuah penelitian dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa orang yang memiliki pola pikir positif terhadap uang tidak hanya berpenghasilan lebih tinggi, tetapi juga memiliki kesehatan dan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari penyelarasan batin. Ketika kamu percaya bahwa kamu pantas hidup sejahtera, kamu mulai mengambil keputusan yang mencerminkan keyakinan itu.
Kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang baru, mencari pengetahuan dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna, dan inilah yang mengubah segalanya. Ingin latihan sederhana untuk memulai sekarang? Selama 21 hari, setiap pagi setelah bangun tidur, tulislah di atas kertas, "Saya layak menjadi kaya. Saya menarik kemakmuran. Uang datang kepada saya dengan mudah dan sukacita." Setelah itu, tutup mata dan bayangkan dirimu sedang menjalani kehidupan baru itu. Rasakan emosi, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Kamu akan terkejut dengan tanda-tanda yang mulai diberikan alam semesta kepadamu. Namun ketahuilah, di awal pikiranmu akan melawan. Ia akan berkata, "Ini omong kosong, tidak bekerja. Kamu hanya berkhayal." Dan di titik inilah kebanyakan orang menyerah, karena mereka ingin perubahan instan tanpa ketidaknyamanan. Tetapi memprogram ulang pikiran seperti melatih kembali otot yang lama tidak digunakan. Itu butuh waktu, tapi hasilnya nyata. Kamu tidak bisa membangun kehidupan baru dengan pola pikir lama. Tanpa perubahan dalam, semua usaha luar akan sia-sia. Itu seperti mencoba membangun pencakar langit di atas pasir. Awalnya mungkin terlihat megah, tapi akhirnya akan runtuh. Kamu harus membentuk gambaran kehidupan yang kamu inginkan di dalam dirimu. Bukan hanya membayangkannya, tapi merasakannya, mengulanginya, dan menghidupinya setiap hari. Dan saat kamu melakukannya, tak peduli di mana kamu berada atau apa yang kamu miliki atau tidak, realitasmu akan mulai menyesuaikan dengan frekuensi barumu. Begitulah caraku keluar dari kehidupan sederhana tanpa arah dan membangun perjalanan berdampak global. Bukan dunia yang berubah, tapi diriku, pikiranku berubah. Dan pikiranmu juga bisa berubah mulai sekarang. Jika kamu bersedia melakukan hal yang kebanyakan orang hindari, melihat ke dalam diri. Karena kenyataannya adalah kamu tidak pernah rusak. Kamu hanya diprogram untuk kekurangan. Sekarang saatnya mengubah program itu. Kerja keras bukanlah jalan menuju kekayaan. Menerapkan prinsip yang benar dengan pola pikir yang benar adalah kuncinya. Perubahan sejati terjadi ketika kamu berhenti mengulang pola yang menahan banyak orang dan mulai bertindak dengan kesadaran, strategi, dan tujuan. Pikiranmu adalah titik awal dari setiap transformasi. Dan sekarang setelah sebuah visi baru terbuka di hadapanmu, jangan berhenti di sini. Video berikutnya yang muncul di layar akan membawamu lebih dalam lagi ke jalan ini. Di sana kamu akan naik satu tingkat lagi dalam perjalanan pertumbuhanmu. Dan percayalah, peningkatan 1% saja bisa membuat perbedaan besar. Terima kasih telah bersamaku sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.